Baik, selamat pagi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan dari SAUT. Jadi yang pertama, Anda dapat mengakses alamat dari websitenya. Selanjutnya, untuk pertama, saya akan menjelaskan mengenai admin. Jadi dapat diinputkan username dan passwordnya. Kemudian klik tombol masuk. Nah, setelah itu akan muncul dashboard admin. Jadi bisa dilanjutkan untuk seperti membuat exam, membuat kategori, melihat hasil uji, dan melakukan manage user. Di sini saya akan mencoba untuk pertama kali, yaitu membuat kategori. Kemudian kita masukkan kategorinya. Setelah itu dapat lanjut untuk membuat ujiannya. Jadi seperti kategori SD, kemudian tanggal publikasi, durasi pengerjaan, lalu instruksinya. Kemudian dapat melakukan pilih batch. Nah, pada proses ini gambar batch akan diupload. Setelah itu, setelah menjadi nama semua, kemudian di sini ada keterangan ya. Setelah tersimpan, Anda dapat melanjutkan ke menu edit untuk membuat soal. Jadi dalam hal membuat exam baru, Anda harus melakukan simpan terlebih dahulu. Oke, duplikasi. Oke, baik. Kemudian kita dapat lanjutkan untuk proses membuat soal. Nah, kemudian di sini Anda dapat membuat soal. Nah, kemudian untuk pilihannya bisa ditambahkan hingga F. Untuk menghapus bisa klik tanda silang. Nah, kemudian dapat diisikan untuk jawabannya. Nah, setelah itu harus memilih
pilihan jawaban mana yang kunci jawabannya, jadi jawaban yang benar. Setelah itu akan muncul tombol untuk membuat soal baru. Nah, ini dapat dilanjutkan untuk diisi dengan beberapa soal, atau dapat juga mengganti dari jenis soalnya. Seperti itu. Kemudian dapat melakukan simpan data bila sudah selesai. Nah, selanjutnya Anda dapat melanjutkan pengecekan terlebih dahulu untuk dari soal dan jawabannya. Kalau sudah cukup, Anda dapat kembali ke menu awal. Nah, seperti itu. Kemudian Anda dapat juga untuk melihat hasil ujian. Dari hasil uji dilanjutkan, dapat melihat dari jawaban yang dipilih oleh member atau siswanya. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada manage user, dapat melakukan penambahan, pengeditan, mengubah akses seseorang, seperti itu. Moderator atau admin. Ya, begitu untuk dari sisi admin. Baik, selanjutnya kita akan coba untuk ke bagian user atau user member. Yang pertama, member dapat melakukan pendaftaran terlebih dahulu, kemudian memasukkan dari nama dan email, dan dari username-nya, kemudian memasukkan password. Setelah itu dapat melanjutkan, klik tombol selanjutnya. Nah, proses pendaftaran berhasil, maka akan diminta untuk melakukan pengecekan email untuk dapat melakukan aktivasi akun. Nah, kemudian akan ada email, silakan dibuka, lalu klik tombol dari aktivasi. Nah, akun telah berhasil diverifikasi, jadi sudah diaktifasi. Kemudian dapat melanjutkan untuk login. Yap, setelah itu akan ditampilkan beberapa menu, dashboard, daftar uji, dan sejarah uji.
Nah, untuk pada dashboard ini hanya akan muncul yang terbaik saja. Jadi kalau belum melakukan ujian, maka tidak ada yang muncul di sini. Baik, kita mulai untuk melakukan ujian. Jadi bila belum pernah melakukan ujian, maka statusnya not start. Seperti itu. Baik, kita coba untuk melakukan jawab pada bagian matematika 2 yang telah kita buat pada sebelumnya. Kita start. Kemudian kita lakukan penjawaban. Nah, setelah itu dari pengguna dapat lakukan simpan dan selesai. Nah, maka akan nanti muncul dari nilainya untuk dapat berapa. Kita kembali ke homepage dan nanti akan ada badge yang didapat. Nah, kemudian untuk membuka profil atau ingin mengganti password, jadi mengklik tombol foto yang ada di sini, kemudian dapat melakukan perubahan kata sandi. Misal di sini saya rubah 123, kemudian saya simpan. Nah, setelah itu saya akan coba untuk login kembali. Nah, di sini saya mencoba menggunakan email 123 untuk passwordnya, kemudian saya klik masuk. Nah, dari sini akan dapat login menggunakan username atau email. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk petunjuk penggunaan dari Shout. Semoga membantu.